ono persoalan sing sering mesti jotosan kemarin no persoalan nak CTV ayo obrolan ngomong nomor tentang persoalan iki ngono minangka dalan tumuju marang kerukunan rukun agawe santoso obrolan CTV rek pancen senengane rakyat. Halo pemirsa JTV dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Tentu Anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Indra bisa kembali menjumpai Anda di program Obrolan JTV. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai olahraga menyatukan bangsa dan olahraga memperkuat karakter bangsa. Untuk itu sudah hadir beberapa narasumber di samping saya. Mari kita kenalan satu persatu. Di sebelah kiri saya ini ada Bapak Dr. Andes Rudi Wijonarko MSI. Beliau adalah Sekda Kota Blitar. Halo Pak, gimana kabar? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sebelah kiri saya perkenalkan Ketua KONI Kota Blitar, Bapak Insinyur Gagu Dwi Atmanto. Halo Pak, sehat juga ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat ya. Hari ini juga sudah hadir Ketua PSSI Kota Blitar. Di samping kiri Bapak Gagu ada Bapak Yudi Meira. Selamat siang juga Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat Kalau saya semuanya. lihat semua narasumber hari ini sehat-sehat. Hari ini bawa teman ya Pak ya? Supporter. Supporter tim sepak bola yang luar biasa. Ini adalah bocorannya pemirsa, tim ini sudah menang di turnamen Cina. Wah, benar begitu ya Pak ya? Aplaus sekali lagi dong untuk anggota timnya. Supporter bola luar biasa ya hari ini. Kita akan gali bagaimana cerita tentang keberhasilan tim dari PSSI Kota Blitar. Tapi saya mau kenalan dulu nih sama seorang gadis cantik yang ada di seberang ujung sana. Ini adalah tidak asing lagi, pemirsa pasti sudah kenal ya, anggota Paskibraka Nasional. Ini yang sudah berhasil menjalankan tugasnya membawa bagi bendera merah putih pada saat upacara proklamasi kemerdekaan negara kemarin di Istana Negara. Perkenalkan, ini dia yang membanggakan Kota Blitar, Farisa Putri Salsabila. Selamat siang Kak. Oke, sudah lega gitu ya, sudah menjalankan tugas dengan baik. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Panggilannya saya bisa sapa? Dipanggil Ica aja Kak. Ica saja ya, biar lebih akrab, lebih singkat begitu. Hari ini kita akan membahas tentang olahraga sesuai dengan tema kita hari ini ya Pak ya. Olahraga menyatukan bangsa, olahraga juga memperkuat karakter bangsa. Tepatnya tanggal 9 September kemarin ya diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Nah, bagaimana dengan Kota Blitar ini Pak Rudi dulu ya. Tema olahraga menyatukan bangsa. Melihat hal tersebut bagaimana Pak Rudi tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi intinya bahwa dengan olahraga ini diharapkan nantinya bahwa ada upaya untuk mempersatukan bangsa dan juga membangun karakter bangsa. Karena olahraga ini adalah bahasa universal yang mana ketika seseorang berolahraga ini sudah tidak melihat lagi latar belakang daripada seseorang itu. Dan juga dari olahraga ini akan dapat menciptakan ya, sikap sportivitas, ya, pantang menyerah, kemudian bekerja sama dengan tim dan taat pada aturan, rule of the game. Di sini tentunya dari hal-hal tersebut, bagaimana tentunya nantinya olahraga ini bisa menyatukan bangsa dari sisi olahraga, di mana setiap saat-saat tertentu di event-event tertentu ini secara nasionalnya ada PON, kemudian secara internasional tentunya ada Olimpiade. Di
PON ini tentunya seluruh atlet dari seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia ini. Oke. Nah, dari PON ini akan tentunya dari masing-masing atlet dari daerah-daerah ini akan saling berinteraksi dan tentunya juga bersilaturahmi sehingga terjalin kekeluargaan antar atlet antar daerah yang mana konteksnya adalah mereka adalah merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia. Di konteks internasional pun demikian sehingga antar akan bertemu, bersilaturahmi dan juga berinteraksi sehingga masing-masing atlet ini saling kerjasama, saling bahu membahu. yang Konteksnya adalah tujuannya adalah untuk ketentraman dan kedamaian. sehingga dengan konteks ini tentunya bagaimana bangsa Indonesia bersatu dan dunia ini juga bersatu untuk menciptakan perdamaian dunia. Oke, jadi alasan-alasan tersebut yang mendasari bahwasanya olahraga itu memang benar bisa menyatukan bangsa, begitu ya Pak betul, ya. Di Blitar sendiri, apakah sudah tercapai hal tersebut Pak? Ya, di Blitar sendiri tentunya olahraga ini memang salah satu daripada upaya-upaya untuk menyatukan warga. Ya. Di konteks daerah ini. Oke. Menyatukan warga yang mana tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika olahraga sudah tidak melihat lagi latar belakangnya. Iya, kita semangatnya sama, kepingin Semangatnya sehat, sama, ya. tujuannya sama, yaitu membanggakan Kota Blitar ini. Ya. Baik, saya ke Pak Gago ini dari KONI Kota Blitar ya Pak ya. KONI pastinya memiliki peran yang sangat strategis, peran yang besar untuk melakukan pembinaan olahraga ya Pak ya. Nah, bagaimana KONI ini mengelola banyak sekali cabang olahraga Pak di Blitar ini khususnya? Pak Gago, monggo. Terima kasih. Jadi gini, sebelum kami udah sedikit bahwa KONI itu memang punya visi dan misi secara umum. Jadi visinya adalah mewujudkan kejayaan olahraga khususnya di Kota Blitar. Yang kedua, misi mengembangkan olahraga prestasi, memberikan pembinaan dan dukungan sarana prasarana kepada atlet dan cabur, terus merasakan program pembimbingan generasi muda dalam olahraga. Dalam di sini memang Kota Blitar itu memadai 25 cabang olahraga. Wah, 25 25 ya, cabang di olahraga Blitar. prestasi. Dalam hal ini KONI memang mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembinaan itu. Namun pembinaan dana hibah itu dalam realisasi kepada cabur-cabur itu tidak sama rata, tapi bergantung prestasi masing-masing cabur kita evaluasi. Setelah itu gimana dampak dari evaluasi nanti akan kelihatan kira-kira cabur mana yang prestasinya makin utara. Lah itu nanti gitu ya. kita punya binpres, bina prestasi itu nanti kita libatkan untuk mengadopsi kira-kira itu langkahnya selanjutnya gimana, karena memang sekarang itu pembinaan atlet memang agak stagnan karena porprov jenjangnya olahraga itu ada porprov. Nah, porprov sendiri sekarang dirubah menjadi 4 tahunan dari 2 tahun. Praktis dalam hal ini vakum kegiatan. Nah, untuk itu nanti kita memang tetap siapkan atlet-atlet untuk mengikuti jenjang-jenjang kejuaraan itu. Nah, dari situ nanti akan kita saring lagi, dan tentunya itu kalau yang lebih maju nanti ke tingkat nasional namanya PON. Bahkan tidak sedikit, bahkan ada atlet Blitar yang sekarang lagi digodok untuk pelatihan tingkat internasional, panjat tebing. Oh, cabangnya Ya, panjat panjat tebing. tebing itu. Ada lagi mungkin yang lainnya. Dan panahan. Panahan. Ya, kemarin dapat medali emas yang itu. Yaitu seperti itulah pembinaan. Adakah upaya lain, kan tadi ada kendala mungkin ya karena pergantian sistem begitu Pak ya, pergantian tadi yang menurut Bapak sebagai kendala itu upaya untuk menanggulanginya seperti apa? Iya, untuk menanggulanginya kita tetap dengan dana pembinaan itu setiap tahun kita wajibkan masing-masing cabur itu melaksanakan minimal 1 kali pertandingan, mengadakan event. Okay. Atau bahkan kalau memang memungkinkan dapat sponsor segala itu kita bisa 2 kali, 2 kali dalam setahun. Jadi di situ nanti akan mengerucut. Cuma begini Pak, kendala yang kami hadapi KONI adalah pembinaan yang tingkat SMA. SMA itu sekarang kan masuk di ranahnya Diknas tingkat 1 provinsi. Jadi kalau kita penjadwalan schedule olahraga itu terkendala dengan itu. Maka kemarin kami tanggal 12
kami menghadap KONI Pusat dan Jawa Timur, ketemu di Surabaya untuk membicarakan gimana menembus kisi-kisi untuk kelancaran pembinaan. Karena tanpa itu dibuka dan dicarikan keran, kita hanya mengadopsi anak SMP itu masih belum bisa maksimal. Tapi KONI Jawa Timur kemarin berjanji, dan kami hari ini menulis surat rujukan lagi kepada Jawa Timur agar MOU Jawa Timur dengan KONI Jawa Timur itu antara Diknas itu bisa segera terrealisasi. Dan nanti seandainya itu terrealisasi berarti memang yang motornya dari Blitar, karena KONI sendiri tidak menyangka kalau pembinaan SMA itu ada di Diknas provinsi gitu. Baru kemarin kami ke sana baru dia sadar. Ya semoga ini celah-celah ini tetap bisa terbuka supaya kita nggak tanggung-tanggung membina olahraga itu bukan hanya sampai SMP aja lancar, SMA juga lancar. Juga. Ya sementara. Tapi sejauh ini program-program dari KONI bisa berjalan dengan lancar kan Pak? Ya karena memang itu tadi dukungan dari pemerintah daerah itu juga lancar, dari dana pembinaan tadi juga schedule-nya tepat sekali, kita bisa segera merealisasi program-program di lapangan. Kita banyak kemarin atlet kita yang mendapatkan dalam Ornas itu disebut prestasinya banyak sekali yang kita torehkan, walaupun di tingkat korpornya belum mulai gitu. Oke. Ya. Nanti kita sambung lagi untuk prestasi-prestasinya bisa diceritakan nanti ya Pak ya. Saya ke Pak Yudi dulu. Pak Yudi, ini timnya luar biasa ya, tim PSSI bola dari Kota Blitar ini sudah menjuarai turnamen sepak bola di Cina, bahkan juara pertama loh. Aplaus dulu ini untuk timnya. Mungkin Pak bisa cerita nih bagaimana ceritanya Pak bisa dapat tim hebat ini, seleksinya bagaimana Pak? Ya terima kasih untuk ini berkat pembinaan PSSI Kota Blitar yang mulai dari usia 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 5 dan 18 tahun. Jadi mulai 10 tahun kita sudah membina SSB yang di Kota Blitar itu mengadakan kompetisi internal yang digelar setiap tahun berjalan. Jadi dari situ kita akan memilih memandu bakat mana-mana yang bisa kita pilih untuk bisa jadikan tim PSBK. Rentan usia yang kemarin berlaga yang jadi juara itu kisarannya berapa Pak? Jadi mulai usia berapa sampai berapa yang dibawa ke Cina kemarin? Kemarin khusus gelaran waktu itu usia 15 tahun. Oh. Iya. Ada berapa anggota yang dibawa ke sana Pak ini? Kemarin 14 sekali ya? Anggota. 15? Pemain ya. Pemainnya 15. Pemainnya 14 dan ofisialnya 2. Ya, yang mewakili Indonesia ke negara Cina. Prosesnya mungkin ada seleksi-seleksi selain di Kota Blitar, sampai proses menuju Cinanya bagaimana Pak? Ya, kebetulan pada tahun 2016 kita mengikuti turnamen Cina. PSBK Kota Blitar U14 juara 1 mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Dan dari situ kita ada sponsor PT Royal itu melihat prestasi PSBK yang luar biasa, akhirnya ditunjuk PT Royal untuk mewakili Indonesia di turnamen di Cina tingkat internasional. Oke. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ini tentu menjadi inspirasi bagi Anda pemirsa yang di rumah, itu anak-anak yang hobi bola. Ternyata ini harus dibina dengan baik ya. Blitar jadi salah satu tim yang berprestasi bahkan bisa sampai tingkat internasional. Hari ini buktinya ada yang hadir di sini bisa sampai juara 1 di Cina. Mungkin ada kendalanya Pak sampai sana gitu, prosesnya nggak ada, mungkin lancar-lancar saja gitu. Alhamdulillah selama persiapan dari pembuatan paspor sampai kita berangkat ke Jakarta ke Cina berjalan lancar berkat doa dan masyarakat Kota Blitar. Persiapannya cuma 2 minggu saja? 2 minggu aja, cuman tim ini sudah terbentuk mulai usia 10 tahun. Bergabungnya dia itu 10 tahun, berarti usia 15 tahun sudah 5 tahun dia bergabung. Siap gitu ya untuk bertanding meskipun hanya 2 minggu saja, tapi latihan rutinnya sudah 5 tahun ternyata. Iya. Berkat pembinaan usia dini di PSSI Kota Blitar. Oke. Baik, saya ke De Ica ini. Wah, sudah tidak sabar pengen tahu ceritanya. Yang di rumah tentu juga demikian ya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk Fariza atau Ica ini yang sudah terpilih menjadi pembawa baki bendera merah putih dalam upacara kemarin detik-detik proklamasi di Istana Negara. Bagaimana perasaannya? Bagaimana haru
Dredeg tentu ya. Kalau dredeg itu pasti. Oke. Kan dipilihnya itu 1 jam sebelum upacara dimulai. Oh. Terus habis itu kan langsung berhadapan sama Pak Jokowi. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Cuman 1 jam sebelum tugas itu dilaksanakan. Malah nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Ya. Tapi persiapannya bagaimana itu, Di Ica, sebelumnya? Apakah semuanya mendapat kesempatan untuk berlatih membawa baki begitu? Ya, semua dikasih kesempatan buat membawa baki. Nanti sama pelatih itu dinilai. Pelatih kan selalu bawa kayak buku catatan perorangan gitu. Siapa nanti yang dikira pelatih paling baik itu nanti dimasukkan ke, nanti ada kandidat-kandidatnya. Yang pertama semua nyoba, habis itu dapat 10 kandidat. Habis itu dapat 6 kandidat. Waktu hari H itu yang main cuma 2. Dan salah satunya adalah Di Ica. Yap. Oke. Baik, saya penasaran sebenarnya, tapi nanti kita harus sambung lagi. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. CTV ayo obrolan, obrolan demi persoalan, ekonomi mempertahankan hubungan obrolan CTV ya, Pantai Senangane Rakyat. Obrolan demi persoalan, ekonomi mempertahankan hubungan Santoso. Obrolan CTV Pantai Senangane Rakyat. Oke pemirsa, kembali bersama saya Indra, juga narasumber saya yang masih setia menemani Anda di obrolan JTV. Dan saya tadi kan penasaran nih tentang ceritanya Ica, belum komplit ya, mengenai tugas yang sudah berlangsung dengan baik, tapi juga sangat membanggakan bagi kita khususnya warga Blitar. Mungkin bisa diceritakan ya Risa, tadi seleksinya mulai dari bulan apa? Kalau saya, seingat saya tuh dari bulan Mei. Dari Mei sudah mulai seleksi di tingkat sekolah. Ya, terus dilanjutin tingkat kota, provinsi, terus nasional. Oke, jadi dari Mei, Juli, Agustus 4 bulan sudah ya Yap. prosesnya, dan tentu sangat-sangat menguras tenaga dan energi ya. Bagaimana kesannya mengikuti pelatihan tersebut? Kesan saya tuh, ini pengalaman yang berharga buat saya. Soalnya kan cuma 1 kali seumur hidup, nanti itu nggak bisa diulangi lagi. Kalau tahun depan mau ikut lagi sudah nggak boleh ya? Nggak bisa. Nah, terus apa lagi yang dirasakan ya kesannya? Bangga Kak. Bangga Ya. pasti. Bukan hanya kamu saja yang bangga, tentunya kita juga warga Blitar ikut bangga menjadi satu yang dikenal oleh nasional. Akhirnya satu wakil kita bisa menjalankan tugas dengan baik di event nasional, bahkan peringatan dari detik-detik 17 Agustus. Baik Pak Rudi, menanggapi prestasi anak muda ini bagaimana Pak? Warga Blitar ini sangat luar biasa sampai tingkat nasional Pak. Ya, jadi ini adalah kebanggaan daripada pemerintah Kota Blitar dan juga masyarakat Kota Blitar. Iya. Apa yang telah diraih oleh adik-adik ini, dan tentunya di sini adalah suatu kebanggaan dan menjadi contoh teladan bagi seluruh warga Kota Blitar untuk mempunyai karakter dan juga prinsip dalam melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk kejayaan Kota Blitar dan Indonesia pada umumnya. Oke, tentu sangat jadi inspirasi untuk kita merekrut atau membuat kader di bawahnya nanti ya, supaya bisa jadi wakil dari Blitar lagi untuk tingkat nasional, begitu ya Pak ya. Pak, kalau berkaitan dengan olahraga sebagai sarana penguat karakter,
Kota Blitar ini kan juga dikenal sebagai Bumi Bung Karno ya Pak. Menurut Bapak bagaimana melihat hal tersebut? Ya, jadi Kota Blitar ini sebagai kota Bumi Bung Karno, di sini tentunya terinspirasi oleh apa yang menjadi ajaran-ajaran Bung Karno, yang salah satunya adalah Nation and Character Building. Di sini tentunya menjadi pegangan kita semua, bagaimana membangun karakter daripada bangsa ini. Utamanya adalah generasi muda. Ya. Dan melalui olahraga ini tentunya bagaimana tadi sudah saya sampaikan, filosofi daripada olahraga ini adalah sportivitas, pantang menyerah, kebersamaan dalam tim, dan juga taat kepada aturan. Ini tentunya membangun jiwa ya, dan juga karakter bagi pemuda-pemuda dan seluruh warga Kota Blitar ini agar lebih mencintai bangsanya. Dan tentunya dengan semangat-semangat Nation and Character Building ini nantinya bangsa Indonesia ini lebih bisa maju lagi, dan juga pemuda dan warga masyarakat seluruh Indonesia ini akan lebih bersemangat dan juga menyintai bangsanya. Itu ya. Oke, itu sesuai dengan satu semboyan yang sudah kita kenal semua ya, mensana in corpore sano. Betul demikian ya Pak ya? Betul ya. Jadi selain juga karakter, tentunya membangun bagaimana warga kota ini bisa punya gaya hidup sehat. Ya. Sebagaimana menjadi moto daripada olahraga mensana and corpore sano. Di dalam jiwa yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Ini tentunya menjadi harapan kita semua, pola hidup sehat ini, sehingga tentunya warga kalau sudah sehat akan bisa berkarya lebih baik lagi. Oke. Kita harapkan demikian ya, semuanya warga Blitar ini khususnya sehat, bisa berkarya lebih baik lagi. Saya sambung lagi dengan Pak Gago ini, dari KONI bagaimana dengan pembinaan atlet-atlet muda Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa binaannya itu kebanyakan dari SMP gitu ya, tingkat SMA juga. Nah, mengapa sebenarnya alasan KONI lebih memilih ke usia-usia muda tersebut? Terima kasih. Jadi pilar pembinaan olahraga di KONI itu sebetulnya ada 4 pilar. Satu, pemerintah daerah. 2, KONI. 3, Dispora. Jadi dalam ini Dispora itu tidak dilibatkan karena memang naungan KONI itu dengan Dispora gitu. Yang keempat tadi Dinas Pendidikan. Nah, mulai dari usia dini kita sadar bahwa menciptakan atlet berprestasi tidak bisa instan. Prosesnya memang dilalui dengan berbagai macam tahap, dan kita harus mengantar aturan baik regional, lokal maupun nasional. Kalau itu kita sudah satu persepsi, itu mudah. Maka dari tadi kami sudah menjelaskan pada segmen pertama bahwa kita untuk tingkat SMA ini mutlak harus dibuka keran itu supaya nanti tidak mandek. Karena ada tahapan yang lebih penting. Kalau itu tidak dibuka, nah, maaf saja, tingkat itu tinggal mengambil tingkatan SMA itu karena jalurnya dari provinsi lebih mudah. Nah, kita kehilangan Bibit-bibit yang bibit karena sekian tahun bina itu akan sia-sia. Kan kemarin Bapak Wali Kota kita ini mengadakan sepak bola tingkat taman kanak-kanak yang baru saja final, itu diadakan diikuti 36 TK. Alhamdulillah sudah final malam minggu kemarin. Nah, itu menandakan bahwa PSBK yang dalam ini punya tulisan itu nanti diisi saling mengisi. Ini dewasa naik. Jadi kita nggak perlu transfer atlet. Ya, transfer atlet itu hal yang memang itu keterpaksaan sekali. Lihat kejuaraannya model apa gitu. Jadi kita memang menanamkan pendidikan olahraga itu mulai dari itu tadi, sendi-sendi itu kita koordinasikan dari Bapak Sekwilda sudah mendanai. Kita di bawahnya itu koordinasi yang baik. Setiap event itu kita kumandangkan, kita pikir bersama gitu Bu. Berarti memang lebih mudah kita mendidik dari usia yang lebih muda. Jadi itu jadi prioritasnya demikian Pak. Betul sekali. Jadi kalau lebih muda itu karakter buildingnya dari atlet itu jelas bahwa dia akan jiwa nasional sebenarnya Kota Blitar itu akan
bisa dia pertahankan. Sekarang zamannya zaman transfer, jadi banyak kami memang takut di KONI itu. Ada Takutnya apa, Pak? takutnya itu begini, nanti ada provinsi lain, kota lain yang bisa lebih banyak memberikan iming-iming itu Lari. itu lari. Padahal anak itu di sana belum tentu selamanya enaknya temporer. Nah itu yang harus dihindari. Kita memang pesan dari pemerintah juga kalau bisa pakai pemain lokal tingkatannya internasional. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan pemain lokalnya nggak ada yang lari ya Pak ya. Ada. Oh ada. Jadi gini, bukan maksudnya lari tapi kita patut berbangga. Anggoro itu sekarang dipanggil ke Teheran. Kami kemarin di Surabaya di KONI di belakang itu berangkat ke Teheran, panjat untuk mewakili Indonesia di Teheran. Oke. Iya. Jadi kalau larinya memang untuk jenjang yang lebih tinggi skalanya itu ya nggak apa-apa ya. Kita malah bangga sekali untuk kemajuan prestasinya. Benar demikian ya Pak ya. Betul. Baik-baik. Nanti kita sambung lagi ya Pak Kagu. Saya ke Pak Yudi kembali. Pak tadi ceritanya belum komplit Pak tentang kesuksesan tim yang sudah berhasil menjuarai turnamen di Cina. Pasti ada peran-peran yang terlibat di situ. Mungkin bisa diceritakan siapa saja yang terlibat dalam kesuksesan tim Bapak ini. Nah, alhamdulillah pada season yang sudah dilewati dan kita memasuki babak semifinal dan final untuk usia 15-22 dan usia. Oke. Baik, Pak Rudi, bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak? Tentang peran serta memberikan perhatian ya kepada bidang-bidang olahraga di Kota Blitar ini. Ya, tentunya di dalam prioritas pembangunan daripada pemerintah Kota Blitar ini, salah satunya adalah membangun masyarakat yang sehat. Yang mana tentunya bidang olahraga ini juga menjadi bidang yang harus menjadi perhatian. Termasuk juga KONI dan cabur-caburnya dan juga PSSI ini juga tentunya perhatian ini melalui pendanaan melalui APBD, yaitu hibah kepada KONI. Yang kedua adalah juga penyiapan sarana prasarana yang tentunya ini telah dipersiapkan oleh pemerintah kota ini. Kalau PSSI tentunya terus memperhatikan sarana-sarana utamanya adalah Stadion Supriyadi, kemudian juga sarana-sarana olahraga di kelurahan-kelurahan yang ini terus menjadi perhatian dan terus kita benahi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, utamanya dalam rangka untuk pengembangan olahraga sepak bola ini. Dan tentunya sekali lagi pemerintah kota ini sangat berbangga kepada adik-adik yang PSBK yang mewakili Indonesia di Bandung Cina. Dan tentunya ini juara satu, ini sangat membanggakan karena tidak nama atas nama Kota Blitar, tapi membawa nama bangsa Indonesia. Ini suatu yang luar biasa. Kebanggaan ya, luar biasa. Mungkin salah satu bentuk perhatiannya saya lihat kalau pas pagi ke stadion, lagi dibangun ini. Jangan khawatir nanti adik-adik kalau mau latihan di situ fasilitasnya akan ditambah lebih bagus lagi ya Pak ya? Ya, tentunya sekarang ini sedang direnovasi. Ini tentunya dalam rangka perbaikan agar nanti dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, tidak hanya untuk olahraga sepak bola, tapi juga olahraga lain yang itu bisa memanfaatkan Stadion Supriyadi ini. Ya. Itu akan ditambah untuk kapasitas penonton saja atau mau ditambahi untuk alat-alat yang lain begitu Pak? Untuk sementara ini adalah tribun yang ditambah. Kemudian ke depan nanti tentunya karena ini adalah fasilitas olahraga utama di Kota Blitar, maka fasilitas lain pun akan ditambah. Apa yang kurang tentunya akan ditambah oleh pemerintah Kota Blitar sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk prestasi-prestasi olahraga. Oke, kita tunggu ya pemirsa. Pemerintah Kota Blitar sudah sangat semangat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga di Kota Blitar. Nah, Anda yang di rumah ini juga
jangan istilahnya apa ya, menyia-nyiakan gitu fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Anda yang mungkin belum hobi olahraga, belum minat, dengan adanya fasilitas tersebut menjadi lebih nyaman, mungkin bisa tergerak gitu ya untuk melakukan olahraga rutin supaya masyarakat kita ini lebih sehat, lebih kuat, demikian ya Pak. Baik, saya sambung lagi sama Dek Ica, ini yang sudah berhasil mendapatkan kesempatan langsung bertemu dengan Presiden Jokowi, juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, mungkin ada satu pesan gitu yang dibisikkan pada Dek Ica ini. Dulu tuh Pak Jokowi pernah bilang gini, jangan takut bersaing dan berkompetisi. Siapa yang terbaik, dialah yang dipilih, sama seperti negara. Jangan dibilang kalau Indonesia nggak mau bersaing. Indonesia bersaing bisa mengejar dengan cepat. Jadi yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik, dialah yang diberi kepercayaan. Itu pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden khusus untuk Dek Ica ya. Siap. Oke, dan pesan itu juga akan ditularkan tentu ya untuk semua pemirsa JTV yang hari ini menonton. Tentu ini jadi satu semangat. Pesan dari Bapak Presiden adalah jangan takut untuk bersaing. Siapa nanti yang reputasinya baik itu yang akan dipilih. Tentu ini menjadi satu semangat kita untuk meningkatkan prestasi kita masing-masing tentu ya Dek Ica ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. JTV ayo obrolan, ngomong lemah demi persoalan. Ini ngomongin obrolan, kebutuhan untuk ada wesan kosong. Obrolan JTV Panjen Senewaya. Obrolan JTV Panjen Senewaya Rakyat. Oke, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Obrolan JTV dan masih semangat ya. Teman-teman yang di belakang masih semangat? Semangat! Tentu semua atlet malah ya tadi semangatnya luar biasa siang hari ini. Oke, pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai olahraga menyatukan bangsa dan olahraga memperkuat karakter bangsa. Tapi sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya mau tanya Pak Rudi nih Pak, hobi olahraganya apa sih Pak? Saya ini sebetulnya semua olahraga hobi. Hobi semua ya, luar biasa ini. Tapi yang sukai apa Pak? Ya paling saya sukai, saya ini senang jalan sama bersepeda. Oh jalan sama bersepeda. Kalau Pak Gaku apa ini hobinya? Jadi olahraga kami kebetulan ya ada beberapa seperti sepeda gunung, tenis, sama maaf motor cross. Ya. Kenapa minta maaf Pak? Gitu ya. Ternyata banyak juga ya hobinya Pak Gaku ini. Di usia yang sudah senior ini juga nggak masalah ya cross-crossan gitu? Ya karena memang di KON itu harus memang dipegang oleh orang yang sehat. Jadi banyak kegiatan kita bisa mengikuti. Jadi tidak jenuh gitu. Oke. Jadi hanya seperti itu. Luar biasa. Berarti memang olahraga itu benar-benar menyehatkan gitu ya Pak? Benar sekali. Lanjut Pak Yudi. Kalau Pak Yudi apa ini hobinya? Otomatis kalau kita pengurus PSSI harus sepak bola. Sepak bola Iya. pastinya ya. Ada hobi yang lain? Ada hobi larinya kita jogging sama bersepeda. Oh gitu, masih ada juga sepeda gitu ya. Kalau Dek Ica, apa ini hobinya? Saya jogging Kak. Jogging ya, pagi-pagi. Besok ketemu saya di stadion ya. Saya sore. Oh iya ya, kalau sekolah pagi. Oke. Kalau saya nggak pengen tanya ini ya. Kalau Kakak? Kalau saya sih masih senam gitu ya. Pagi biasanya juga jalan-jalan di stadion gitu. Tapi memang luar biasa dengan kita berolahraga ini merasa ada semangat baru gitu dalam kita berkarya. Setelahnya itu jadi tambah energi. Begitu sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman mungkin ada satu passionnya masing-masing gitu. Nah,
Demikian halnya dengan Pak Wali Kota Blitar ini ya Pak Rudi. Kalau saya lihat juga sering juga pagi-pagi jalan-jalan di stadion, sering ketemu. Nah, sebagai penggemar olahraga juga Pak Wali Kota ini sampai menjalankan kebijakan PNS wajib olahraga. Benar demikian ya Pak Rudi ya? Betul. Bisa diceritakan mengenai kebijakan tersebut Pak Rudi? Ya, jadi kebijakan Pak Wali Kota dan selaku pembina ASN ya di Kota Blitar ini tentunya salah satunya adalah membangun ASN ini supaya sehat. Nah, supaya sehat di sini tentunya ada suatu kebijakan dari Bapak Wali Kota wajib olahraga bagi PNS, yaitu senam, kemudian jalan sehat, dan juga bersepeda. 3 ini yang selalu rutin dilakukan pada hari Jumat. Di sini adalah dengan tujuan bahwa apa yang menjadi kebijakan Pak Wali ini, ASN ini sebagai abdi negara, juga sebagai pelayan masyarakat, tentunya akan bisa melayani masyarakat dengan optimal apabila sehat. Iya, betul. Itu. Sehingga ada kewajiban olahraga bagi ASN ini. Yang kedua juga tentunya diharapkan ASN ini nanti sebagai abdi negara, bagaimana dapat melaksanakan program-program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Blitar ini dengan sebaik-baiknya dan juga optimal. Ini tentunya dapat dilakukan apabila dari ASN ini juga sehat dan berolahraga melalui olahraga ini. Bagaimana dengan pelaksanaannya Pak? Apakah sampai saat ini sudah bisa berjalan rutin seperti yang diharapkan begitu? Ya, tentunya ada suatu pentahapan-pentahapan. Yang pertama bahwa ASN wajib olahraga ini memang harus dipaksakan. Ya. Pertamanya harus dipaksakan harus dulu dipaksakan ya? Karena kalau tidak dipaksakan pasti ada yang tidak olahraga. Jika dipaksa untuk olahraga, dengan harapan nantinya olahraga ini menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu aktivitas rutin, menjadi suatu gaya hidup sehat bagi ASN. Oke, nah, mudah-mudahan hal tersebut bisa berjalan berkesinambungan ke depannya. Betul. Ya. Semua pelayan masyarakatnya sehat sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik. Oke. Oke, kalau Pak Gago mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana olahraga ini bisa menjadi media pemersatu bangsa dan juga membangun karakter ya. Tapi apakah ada manfaat olahraga selain untuk mengejar prestasi-prestasi seperti yang halnya dilakukan oleh KONI Kota Blitar? Iya. Jadi memang sudah jelas olahraga secara umum memang untuk menyehatkan. Ya. Tapi bila ditelaah lebih jauh, manfaat olahraga itu sebetulnya banyak. Artinya gini, generasi kita ini dihadapkan pada masalah yang sangat besar, yaitu narkoba. Ya. Jadi olahraga kalau dijalankan dengan sesuai schedule yang ada dan memang terprogram, itu seseorang jiwa atlet itu akan terbentengi. Karena tadi sudah disebut oleh Bapak Sekilda kita bahwa olahraga itu memang punya jiwa sportivitas tinggi, mau mengakui kemenangan dan kekalahan. Ya. Terus yang ketiga bisa saling menghormati itu, dan itu kalau memang itu diterapkan dan semua seperti itu dari Sabang sampai Merauke terjalin hubungan emosional yang di olahraga. Itu kami memang sangat menaruh perhatian pada pemerintah agar olahraga ditemukan pada hal yang paling penting, bukan apa istilahnya kategori biasa saja, tapi bukan pelengkap, maksud kami ya, kategori penting utama, karena gitu memang dampaknya sangat positif, bisa mempersatukan bangsa, menjembatani NKRI, dan bisa membentengi masuknya narkoba ke kisi-kisi atlet. Itu yang paling penting gitu. Dalam prakteknya Pak, kalau selama ini dalam praktek dan kenyataannya di lapangan di Blitar, Bapak melihatnya seperti apa? Ya alhamdulillah atlet-atlet kita 24 cabur ini tidak ada yang terindikasi dari hal yang itu narkoba. Tapi kami memang dengan tim di KONI itu setiap sore selalu identifikasi kepada camp-camp cabur. Di situ kita identifikasi apa kira-kira yang menjadi kekurangan-kekurangan.
dari masing-masing cabang olahraga, karena masih ada cabangnya berprestasi tapi tidak punya camp. Untuk itu kami terima kasih kepada Pak Wali atau Pemda. Dalam hal ini akan dibangun sport center di Benda. Ya, semoga mulai sehingga disitulah nanti kawasan atlet itu bisa dilihat oleh masyarakat umum gitu. Jadi akan ditambah lagi fasilitas untuk para atlet itu ya Pak? Iya, semua cabang olahraga diupayakan akan ditempatkan di Desa Bendo itu. Oke, baik. Kalau Pak Yudi, bagaimana ini Pak tentang saya kembali ke ini Pak ya, timnya Bapak karena prestasinya sangat luar biasa, juara 1 loh sampai ke Cina gitu. Hal-hal apa yang bisa dipetik atau jadi pelajaran khususnya oleh tim atau mungkin bagi kita umumnya warga Blitar setelah berhasil menjuarai turnamen tersebut Pak? Ya, alhamdulillah setelah pemain kita menjuarai di negara Cina, mentalnya juga luar biasa. Terbukti kemarin waktu ada kompetisi yang diadakan di Provinsi Jawa Timur, kebetulan PSBK U15 jadi tuan rumah, 3 kali bertanding kita poin penuh untuk PSBK. Wih. Jadi ada satu tim yang menjuarai, yang lainnya kesetrum gitu Pak ya. Iya. Kesetrum semangatnya jadi tambah berprestasi lagi. Itu mungkin juga bisa jadi inspirasi untuk bibit-bibit yang masih muda-muda itu ya, sepak bola yang masih dini usianya, mungkin itu bisa jadi contoh untuk mereka tertarik melatih diri lebih profesional di lewat PSSI Kota Blitar. Begitu harapannya Pak? Ya, betul. Sementara gini, untuk pembinaan PSSI Kota Blitar itu kan mulai dari usia 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, dan 18 tahun. Dan itu teman-teman kita yang sudah berangkat di negara Cina kan usia 14 tahun. Nah, kemarin usia 13 tahun juga ada turnamen yang diadakan Piala Menpora. Alhamdulillah kemarin PSBK juga juara 1 di Kota Blitar. Juara 1 lagi ya? Tapi mendapat kegagalan di Jawa Timur, kita belum berhasil meraih keberhasilan di mana. Oh ya, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih bagus lagi ya prestasinya ya. Kita kasih semangat dong untuk PSBK. Oke Pak Rudi, kembali masih berkaitan dengan memajukan olahraga khususnya di Blitar. Ini kan bukan hanya tugas dari pemerintah saja ya Pak ya. Butuh kerjasama, sinergi. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kerjasama pemerintah Kota Blitar ini dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Blitar Pak? Ya, tentunya keberhasilan olahraga ini tidak bisa itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Keberhasilan adalah keberhasilan keseluruhan. Jadi perlu ada sinergi antara pemerintah kota dengan KONI, dengan cabur-cabur, kemudian dengan sekarang ada lagi Formi, forum olahraga rekreasi masyarakat, yang kesemuanya ini terangkum menjadi satu kesatuan dalam menyusun program-program pembangunan di bidang olahraga. Baik. Sebelum saya akhiri untuk segmen ini, mungkin saya mau bersama Ica dulu deh. Kan ini generasi muda pilihan dari Kota Blitar ya. Tentunya setiap paskibraka ini memang generasi pilihan ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa didapat, entah itu kedisiplinan, nasionalisme, dan lain-lain. Menurut Ica ini, apa saja pelajaran yang dapat ditiru oleh generasi muda saat ini? Kalau menurut saya tuh etika Kak. Etika ya, yang karena kalau pinter tapi nggak punya etika percuma. Ya, itu saja pesannya. Baik pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pancen senengane rakyat. Ini
kawin Santoso. Obrolan JTV Pancen senengane rakyat. Baik pemirsa JTV, Anda masih bersama kami di obrolan JTV dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tapi sebelumnya, hari ini kita sangat bangga luar biasa karena sudah kehadiran dari tim sepak bola PSSI Kota Blitar yang kemarin sudah berhasil menjuarai turnamen di Cina. Selain itu juga sudah hadir dari teman-teman Formi. Beliau adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Saya ke tim ini dulu ya, adik-adik dari tim sepak bola Kota Blitar. Ini mungkin yang mewakili siapa ini? Bisa berdiri? Saya mau kenalan dulu ini, Dek. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Kennedy Ragasia Suprapto. Kennedy, mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman yang ada di lapangan langsung ya turnamen kemarin di Cina. Saya mewakili dari teman-teman PSSI Kota Blitar. Alhamdulillah kami bisa mewakili Indonesia khususnya Kota Blitar dalam turnamen Dream Come True yang diselenggarakan di Cina. Alhamdulillah kami berhasil menjadi juara utama dan banyak pengalaman yang terjadi di sana, seperti kami dilatih untuk mandiri, disiplin, tanggung jawab dan kerja keras. Semoga untuk selanjutnya kami lebih baik dan lebih giat untuk berlatih dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Berapa lama? Jangan duduk dulu. Saya mau tanya nih, berapa lama kemarin di Cina? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu, ya. Liburan gratis juga ya. Jalan-jalannya dapat, olahraganya dapat, prestasinya dapat gitu. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan pada generasi muda yang ada di luar sana yang belum punya kesempatan seperti adik ini. Ya, untuk teman-teman yang menyukai sepak bola, tetaplah berlatih, jangan pantang menyerah dan terus semangat. Oke, terima kasih luar biasa. Boleh duduk kembali. Wah, ternyata juga ini ya, banyak sekali teman-teman atau adik-adik kita nih yang jalan ke sana sampai negeri Cina. Tapi pertanyaannya apakah juga dapat teman dari sana ini? Ada yang sudah dapat kenalan dari luar negeri? Ada? Enggak? Wah gitu. Tapi bisa sekalian promosi ya, promosi wisata Kota Blitar. Kalau nanti ke Cina mampir dong ke Blitar gitu. Baik, saya ke teman-teman dari Formi yang akan diwakili oleh Ketua Harian Formi yaitu Bapak Surahman. Kita kenalan dulu, Pak Rahman boleh berdiri? Terima kasih. Kami dari Formi Kota Blitar yaitu Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oke, Pak Rahman, saya mau tanya ini, sebenarnya Formi itu seperti apa sih olahraga rekreasinya itu? Apa sih Formi itu? Oh ya, Formi ini perlu saya sampaikan dulu, Formi di Kota Blitar ini merupakan program dari Bapak Wali Kota Blitar, di mana ini sebuah program untuk memberikan keseimbangan. Olahraga secara prestasi akan dikelola oleh saudara kami yang ada di KONI, sedangkan olahraga secara rekreasi atau olahraga secara menyeluruh atau secara internasionalnya adalah sport for all itu ada di Formi. Nah, Formi di Kota Blitar ini sementara ini anggotanya ada dari KOSTI, Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Ada lagi dari STI, Senam Tera Indonesia. Yang perlu saya sampaikan ini tadi titipan dari STI juga, bahwa STI Kota Blitar insya Allah pada bulan November tahun 2017 ini menjadi tuan rumah senam bersama se-Indonesia. Wow, jadi se-Indonesia akan berkumpul di Blitar gitu? Iya, demikian. Selanjutnya yaitu anggotanya dari Landset, ini juga masih baru. Landset ini kita tampung, jadi komunitas secara sport for all ini kita tampung. Ada lagi yaitu dari Airsoft Gun. Ini juga kita tampung, ditambahkan lagi yang terbaru yang ini kami berupaya, visi khusus dari Kota Blitar, Formi Kota Blitar ini adalah melestarikan olahraga dan permainan tradisional. Nah ini ada di PPTI, Paguyuban Permainan Tradisional Indonesia, yang diaplikasikan dalam bentuk permainan yang
terlaksana di dalam bentuk baik di lomba maupun di kampung dolanan. Di Kota Blitar setiap bulan April ada bentuk basar di alun-alun, itu Formi memberikan sedikit sumbangsihnya untuk permainan, baik itu untuk anak-anak maupun insya Allah dari bapak-bapak juga boleh, yaitu olahraga tradisional. Nah, ini perlu Formi Kota Blitar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Blitar, dalam hal ini Bapak Muhammad Budi Anwar, bahwa beliau ini sudah mengantisipasi. Tidak cukup kalau kita hanya berolahraga prestasi. Tingkatnya, puncaknya ini masih stres. Maka diberikanlah penyeimbang Formi ini untuk memberikan keseimbangan dari masyarakat Kota Blitar. Perlu saya sampaikan juga bahwa Formi ini secara keilmuan merupakan akar dari olahraga prestasi. Apabila masyarakat Kota Blitar secara keseluruhan ini sehat dan mau bergerak, tentunya untuk mencetak atlet-atlet berprestasi tidak akan sulit. Begitu ya. Baik, kalau sampai sejauh ini Pak, apakah sudah banyak itu? Mungkin bisa disebutkan ada berapa cabang yang sudah tergabung dalam Formi itu? Ya itu tadi saya sampaikan, ada beberapa dari masih hanya Kosti, ada dari STI, ada dari Lensen, ada dari Sopgan, ada dari PPTI dan Kampung Dolanan ini, dan sampai dengan saat ini masih proses. Itu ada beberapa komunitas-komunitas termasuk yang baru saja masuk pagi tadi dari olahraga parkour, yaitu yang lompat itu ya di atas genting dan sebagainya itu. Ini juga sudah mulai merapat, masih dalam proses secara administrasi. Baik, terima kasih semangatnya untuk teman-teman Formi. Silakan duduk kembali. Nah, ini Pak Rudi, Pak Sekda, saya mau ngobrol lagi dengan penjenengan ini Pak. Melihat keberadaan Formi ini bagaimana menurut Bapak? Kalau dilihat tadi dari ceritanya luar biasa ya, yang olahraga modern seperti airsoft gun bisa masuk, bahkan yang tradisional pun juga bisa masuk. Ternyata olahraga tradisional juga bisa diwadahi di situ. Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini salah satu bentuk daripada kebijakan daripada Pak Wali Kota. Yang mana ingin menjaga keseimbangan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Formi bahwa keseimbangan bagi atlet prestasi. Prestasi di sini adalah olahraga yang dipertandingkan di PON maupun di Olimpiade. Nah, di luar itu tentunya banyak sekali olahraga yang ini tentunya bisa membuat masyarakat sehat yang terhimpun dalam Formi. Sehingga banyak sekali tadi ada Kosti, yang ini juga olahraga bersepeda tapi sepeda tua. Kemudian juga ada STI, Senam Tera Indonesia. Kemudian juga ada olahraga tradisional. Ini menarik juga. Di situ ada baksoder, ada apa itu gedrik dan sebagainya. Ini sebetulnya olahraga. Sudah mulai punah bisa ini bisa dihidupkan kembali. Termasuk juga olahraga tradisional lainnya. Dan juga olahraga tadi disampaikan oleh Pak Ketua Formi, terus olahraga yang tentunya tidak tertampung di KONIL. Ini diwadahi oleh Formi, yang tentunya ini adalah tujuannya untuk membangun suatu keseimbangan agar olahraga yang tidak masuk dalam olahraga prestasi ini bisa tetap hidup dan itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat sehingga masyarakat ini bisa tetap sehat. Dan selain itu juga di sini perhatian daripada pemerintah kota melalui kebijakan Pak Wali ini juga dibangun. Nantinya tadi Pak Gaguk selaku Ketua KONI sudah menyampaikan ada nantinya sport center di Kelurahan Bendo. Kemudian juga di sebelahnya nanti ada semacam tempat olahraga untuk lansia yang ini tentunya menjadi harapan-harapan agar masyarakat Kota Blitar ini mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dan juga tentunya yang terpenting adalah mempunyai gaya hidup sehat. Sehat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Masih berkaitan dengan sepak bola ini, kok sepak bola ini cocoknya ke Pak Yudi deh. Tapi sambil ngobrol juga boleh loh, sambil dinikmati. Ini ada kue-kuenya juga, tehnya ya. Dia Ica boleh. Oke Pak Yudi, kalau kita ngobrol tentang sepak bola ini kan olahraga yang sangat merakyat ya. Bagaimana PSSI Kota Blitar ini mengembangkan tim kebanggaan Kota Blitar, baik itu PSBK ataupun Blitar United, Pak?
sementara untuk PSBK Kota Blitar masuk di Liga 2. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengikuti kompetisi yang diselenggarakan di PT Liga. Kita urutan keempat di grup 6. Wow. Ini untuk PSBK-nya. PSBK senior yang profesional. Jadi ada 2 lagi Blitar United. Blitar United yang sifatnya amatir Liga 3. Kita masih di babak 12 besar Jawa Timur. Insya Allah kita sudah peringkat pertama, kita akan lolos di 4 besar Jawa Timur. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Kita kasih semangat dan doa tentunya. Oke, kalau Pak Gagu mungkin bisa ditambahkan mengenai peran pemerintah Pak. Tentu ini perannya sangat besar untuk KONI sendiri ya. Nah, bagaimana Pak Gagu dalam hal ini juga KONI melihat perhatian dan dukungan pemerintah terhadap binaan prestasi Kota Blitar? Terima kasih. Jadi begini, kami melihat angka dukungan dari angka dana pembinaan itu ada peningkatan. Itu menandakan bahwa Pemda itu memang care dengan Siap pembinaan. tambah ya Pak ya. Gini Pak Bu, jadi tadi sudah dipetakan bahwa ada olahraga prestasi dan rekreasi, Pormi dan KONI. Memang ini olahraga jumlahnya banyak sekali, tapi kalau semua dibiayai dari prestasi cabang KONI itu pasti nggak cukup. Untuk itu yang Pormi itu bisa dianggarkan dari Dispora. Jadi penyelenggaraan event-event yang sifatnya keolahragaan Pormi itu diambil dari Dispora, yang menyelenggarakan Dispora, Dinas Pendidikan Olahraga. Nah, KONI itu konsentrasi pada prestasi yang jumlahnya 25. Ini memang tidak mudah mengelola 25 cabang olahraga ini karena memang sangat ketat sekali. Setiap event-event yang ada di dalam negeri, luar negeri itu kita pilih. Nah, alhamdulillah tadi sudah sampaikan dukungan dari Bapak Wali Kota ini memang angkanya meningkat dan kami memang menaruh harapan pemerintah itu tadi sudah kami sebutkan bahwa menempatkan olahraga itu sesuai dengan undang-undangnya. Jadi kategori penting supaya semua itu ada pepatah istilahnya rakyat sehat, negara kuat. Oke, mudah-mudahan Blitar ini jadi penyokong utama gitu ya. Rakyatnya sehat-sehat. Baik, terakhir kali Ica mungkin ya, saya mau sebelum akhiri untuk segmen ini, adakah tokoh-tokoh yang berperan dalam kesuksesan seorang Fariza? Tentu pasti ada ya. Pasti. Siapa saja ini kalau boleh tahu? Sebenarnya tokoh yang berperan itu banyak Kak, mulai dari orang tua saya, Bapak Ibu guru di sekolah, teman-teman saya, Om Dani, terus sama Humas, Bapak Ibu Humas protokol. Wah, peran apa sih yang membuat mereka sangat berperan untuk kesuksesan sama Ica? Guru pembina sekolah saya, sama Pak Khalil pembina kota. Oh, kasih supportnya itu seperti apa mereka? Mereka tuh gitu. Iya, pasti mendukung, selalu mendoakan. Oke, ya. Yang terakhir ini dari Ica, harapannya apa kepada generasi muda khususnya di Kota Blitar? Harapan saya semoga tahun-tahun berikutnya Kota Blitar mewakili Paskibra lagi di tingkat nasional. Amin. Ada harapan Pak kepada mungkin pemerintah atau mungkin kepada pelatih? Seperti apa Pak harapan penjenengan? Harapan dari pemerintah Kota Blitar dengan prestasi Kota Blitar akan mencapai APBD yang akan datang. Wow. Langsung ya. Kalau Pak Gagu ini bagaimana? Ya, harapan kami dari KONI itu sebetulnya untuk masyarakat. Jadi masyarakat harus bisa lebih realistis melihat perkembangan olahraga di Kota Blitar. Jadi seperti ini, U16 dan 15 sudah berhasil mencapai prestasi puncak. Namun penonton ini di Kota Blitar untuk kalau ada pertandingan masih belum begitu banyak melihat. Peminatnya yang melihat. Hanya golongan tertentu yang melihat. Maksud kami itu bisa seperti Malang, Surabaya itu animonya lebih tinggi. Jadi kepada masyarakat diharapkan lebih bersemangat lagi untuk nonton olahraga ya. Kalau kepada atletnya? Kepada atlet ya tidak intinya tetap menyelenggarakan pelatihan sesuai schedule yang diharapkan pada masing-masing cabur dan tidak perlu memikir sekolah saya bagaimana nanti gimana karena memang
dengan adanya MOU nanti antar lini yang kami sebutkan 4 pilar itu nanti, insya Allah kebuntuan-kebuntuan ini akan tertutup. Oke, Ya, baik. tertutup. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini, yang terakhir Pak Sekja, Pak Rudi, bagaimana kalau Bapak harapannya terhadap pengembangan olahraga khususnya di Kota Blitar? Ya, jadi untuk pengembangan olahraga di Kota Blitar ini tentunya kami berharap pengurus daripada KONI, PSSI, dan Formi ini tetap solid. Dalam artian bahwa pengurus-pengurus dari KONI, PSSI, KONI, Formi ini adalah beliau-beliau ini adalah orang-orang yang tanpa mengenal balas jasa. Artinya bekerja dengan tulus ikhlas, dengan semangat. Nah, ini kami harapkan juga tetap bersemangat. Tetap semangat. Tetap semangat dan terus mengajak warga Kota Blitar dan juga adik-adik generasi muda untuk mencintai olahraga, utamanya olahraga prestasi. Dan juga bagi adik-adik ini yang sudah terjun di dunia olahraga dan juga paskibraka ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jangan takut kalah dan jangan takut bersaing. Nah, supaya tidak takut bersaing dan tidak takut kalah, harus berolahraga, karena sportivitas, pantang menyerah, dan juga semangat kebersamaan, taat kepada aturan ini ada di olahraga. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Pak Rudi, Pak Kagu, Pak Yudi, juga Ade Ica, juga semua yang sudah ada di sini. Terima kasih ya. Kita harus segera mengakhiri perbincangan kita mengenai olahraga hari ini. Sangat menarik. Mudah-mudahan warga Blitar semakin sehat gitu ya. Semakin mencintai olahraga, atlet-atletnya semakin berprestasi. Dan akhirnya saya ingin mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan dan salam olahraga. Obrolan ayo obrolan nang pelataran timbangane mung lakraan ayo obrolan bahas persoalan obrolan nang pelataran zaman edan akeh manungsa padha kekeran kate ana persoalan sing sering mesti jotosan kamare no persoalan nang CTV ayo obrolan ngomong maceme persoalan iki ngono minangka dalan tumuju marang kerukunan rukun agawe santosa obrolan CTV rek pancen senengane rakyat.